Dia di ini aja. Oh ya. Udah, kamu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat datang di podcast Bincang Asik, tempat kita membahas berbagai isu dan topik terkini dalam pandangan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat kental nih dengan kita, yaitu pemimpin menurut Gen Z. Tapi sebelum itu, kita akan perkenalan nih satu persatu teman aku yang tergabung dalam podcast kali ini. Ada Kintara. Halo guys. Ada Dida. Halo. Ada Rehan. Halo. Dan ada Robi. Halo guys. Nah, pemuda adalah garda depan bagi pembangunan itu, teman-teman. Nah, perubahan terjadi di masyarakat itu termasuk dalam satu hal lainnya, itu peran pemuda itu sangat penting di situ. Untuk itu, kami mengundang beberapa teman-teman hebat kita ini untuk membahas topik yang sangat relevan dengan kita. Oke. Nah, dalam pandangan Islam sendiri itu kan pemimpin itu dianggap memiliki tanggung jawab yang besar dalam memimpin umat, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun agama. Nah, Rasulullah SAW sendiri adalah contoh pemimpin ideal yang selalu menegakkan keadilan. Nah, langsung saja kita tanya nih satu-satu pada narasumber kita pada hari ini. Nah, ada narasumber satu. Siapa narasumber satunya? Rehan. Oke. Nah, menurut Rehan sendiri nih, pemimpin ideal bagi generasi Z itu yang seperti apa sih kira-kira? Nah, sebelum kita bahas pemimpin yang ideal buat Gen Z ini, kita perlu tahu dulu gitu, Gen Z itu dari kelahiran tahun berapa sih? Nah, yang pertama itu Gen Z itu dari tahun 1997 sampai kelahiran tahun 2012. Nah, itu berarti kita masuk ke Gen Z ya? Iya betul, kita masuk ke Kita semua generasi Gen Z Z lah, guys. pokoknya intinya lah ya, kita di semua Gen Z. Nah, kalau misalkan dari pandangan Gen Z sendiri itu, pemimpin yang ideal bagi Gen Z itu tuh yang pertama pastinya dong, pemimpin itu harus inspiratif. Dia itu dari setiap tindakannya itu jadi contoh nyata bagi kita gitu. Jadi kita bisa tiru gitu loh, misalkan apa yang dilakukan oleh pemimpin itu kita bisa amati. Nah, bisa jadi teladan lah istilahnya lah. Terus juga kita sebagai pemuda ini tidak mencari pemimpin yang hanya memiliki kekuasaan saja, tapi juga kita butuh pemimpin yang memiliki karakter yang dapat diteladani juga gitu loh. Oke. Nah, terus juga pemimpin ini yang seharusnya sudah pasti bisa mendengarkan aspirasi kita, mengerti aspirasi kita juga gitu loh, serta mampu membawa perubahan ya dalam aspek kehidupan sosial maupun pembangunan. Lalu terlebih lagi seorang pemimpin itu yang harus menjunjung tinggi nilai yang pertama itu transparansi, keadilan dan integritas. Nah, di dalam perspektif Islam juga gitu, pemimpin ini itu istilahnya sebagai amanah lah, amanah yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Nah, Rasulullah SAW juga sudah menekankan gitu loh, bahwa Rasul menjadi pemimpin itu harus bersikap adil dan juga berperan penting dalam memimpin umatnya. Nah, lalu di sini ada hadis riwayat Muslim ya, yang dimana sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Begitu kira-kira menurut dari pandangan Gen Z. Wah, ternyata pandangan Gen Z-nya terlalu banyak ya untuk menuntut pemimpin itu seperti apa. Nah, kira-kira teman-teman di sini kan kemarin udah pada ada pilkada nih. Teman-teman pada itu nggak sih berpartisipasi aktif nggak sih dalam memilih pemimpin? Ikut Oh, lah. sudah Pasti. pasti ikut. Nah, ternyata teman-teman di sini kita pada berkontribusi nih untuk memilih pemimpin yang hebat. Yang tadi udah disebutin nih sama Rehan, bahwa pemimpin itu harus menjadi teladan yang baik, bisa menerima aspirasi, dan juga pastinya itu bisa dalam hal pembangunan lainnya. Oke, next kita ke segmen kedua nih teman-teman. Untuk narasumber keduanya siapa nih di sini? Oke, ada Robi di sini. Nah, kira-kira menurut Robi sendiri nih, pemuda itu pandangan dari Gen Z kan tadi udah disebutin. Nah, menurut kamu itu peran pemuda dalam kepemimpinan itu seperti apa? Pemimpin itu bukan hanya sekedar dari
memiliki kekuasaan, tetapi pemimpin itu harus bermanfaat bagi umatnya seperti menjunjung keadilan dan menyampaikan amanah secara baik. Nah, ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadi khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan ada juga pemuda. Pemuda itu harus bisa memiliki berperan penting dalam menjadikan pemimpin yang ideal. Nah, pemuda juga harus di segmen kali ini pemuda itu harus menjadi contoh dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, amanah, dan rasa bertanggung jawab. Oke, kira-kira kita tadi udah nyebutin banyak banget ya terkait dalilnya juga bahwa kita tuh di sini sebagai khalifah fil ard, dimana kita harus menjaga, merawat yang ada di muka bumi ini. Nah, kira-kira pemimpin dalam Islam itu sendiri kan tadi udah disebutin ya, bahwa di dalam Al-Quran itu juga udah disebutin kita sebagai khalifah fil ard, bahwa seorang pemimpin itu juga harus amanah, adil seperti itu. Nah, pemuda memiliki peran yang besar nih. Kira-kira peran pemuda sendiri itu seperti apa? Perannya seperti kita harus dalam kehidupan tuh kita harus saling membantu satu sama lain. Seperti kita ada teman yang kesusahan, kita harus bantu. Oke, berarti contoh kecilnya itu kita bisa bantu sama lainnya. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tantangan pemuda dalam kepemimpinan gitu ya. Kita tuh dalam sekarang nih ya, Gen Z kan hidup dengan teknologi yang sangat maju gitu. Kalau kita bandingin dengan kepemimpinan nih, tantangan pemuda dalam kepemimpinan itu seperti apa? Menurut aku sih, salah satu contohnya mungkin dari kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Terus apalagi kan Gen Z ini kadang tuh dia pandang sebelah mata atau mungkin bahkan dianggap kayak belum siap lah untuk memimpin bangsa ini gitu. Terus juga ada godaan juga dari teknologi dan media sosial yang menjadi tantangan itu tersendiri. Nah, apalagi kan di era Gen Z ini, kalau Gen Z tuh mudah terpengaruh dengan berita-berita negatif kan, kayak betul. Apapun yang viral pasti Ya, di-share, hoax gitu ya. Padahal mereka belum jadi tahu itu kebenarannya apa. Terus juga bisa juga dari lingkungan pergaulan mereka yang kurang sehat gitu. Terus kayak misalkan menjaga integritas, fokus pada tujuan, itu jadi kendala nggak sih kamu menurut Dida? ya jadi kendala banget, jadi mereka tuh jadi kayak gak ada tujuan untuk fokus ke situnya. Iya, jadi kayak visinya gitu ya. Oke, kalau tadi udah dijelasin juga ya bahwa kita tuh dalam era teknologi tuh penuh dengan godaan gitu dengan teknologi, apalagi dengan berita hoaxnya gitu. Nah, kemudian kita akan membahas nih, setelah kita tadi tahu tentang kendalanya gitu ya, sekarang tuh kita akan membahas kira-kira bagi generasi Z, Gen Z gitu ya, menjadi pemimpin yang berpengaruh itu seperti apa sih? Nah, kalau kita misalnya berbicara mengenai pemimpin yang berpengaruh, berarti pemimpin tuh kita bisa pemimpin nih. Biasanya kalau kita lihat ya di sekolah gitu kan, ada pemilihan OSIS gitu kan, itu mereka biasanya suka buat visi misi gitu ya. Nah, berarti pemimpin itu harus apa? Harus Visioner memiliki gitu ya? visi. Oh, Kenapa? Soalnya berarti pemimpin ini kan dia memimpin kelompok. Iya, betul. Kan dia sebuah kelompok, ada anggota-anggotanya. Mau kemana kan kelompok itu? Betul. Kita harus kemana? Ingin berbuat apa? Makanya harus punya visi. Nah, kita juga kan berbicara pemimpin yang berpengaruh. Berarti nih pemimpin yang berpengaruh berarti dia ini memengaruhi kelompok mereka. Nah, kalau pemimpin ini kita sering lihat lah gitu ya, kalau pemerintahan atau presiden, gubernur itu kan dia buat janji, Iya, betul, buat janji, buat
buat kita akan melakukan nanti di tahun segini kita akan melakukan kebijakan ini gitu kan. Nah berarti pemimpin ini, tapi pemimpin itu nggak sekedar harus buat janji doang, dia juga harus bisa bertindak atas apa yang dia janji. Tuh tanggung jawab. Iya. Jadi kita tanggung jawab juga sebenarnya. Iya. Nah, jadi kalau untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh, selain harus punya visi, dia juga harus bisa menagih janjinya, harus bisa menepati janjinya, gitu kan. Pemimpin mana kan? Maksudnya masa pemimpin tidak melakukan amanah? Jadi makanya kita, dan juga selain itu, kalau pemimpin, oke dia punya visi ini, dia punya visi seperti ini, tapi dia nggak tahu gitu keadaan di sekitar itu seperti apa. Betul. Berarti apa? Pemimpin tuh harus memiliki pengetahuan luas. Jadi mereka tuh misalnya ini aja, kan pemerintahan gitu, misalnya menteri keuangan, dia kan harus tahu dong berita-berita mengenai ekonomi. Iya. Jadi selain itu juga pengetahuan yang luas itu diperlukan gitu sebagai pemimpin yang berpengaruh, apalagi di gadget seperti ini yang teknologinya cukup berkembang. Informasinya masuk banget tuh. Iya. Ini seperti itu. Iya, apalagi kalau kita menurut pandangan teman-teman nih gitu, kita kan di sini sebagai mahasiswa gitu, apakah kita kan berarti udah memulai nih gitu untuk pendidikan di pendidikan tinggi. Apakah kalau kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri gitu untuk mengerjakan semua tugas, untuk melaksanakan semua kewajiban kita sebagai mahasiswa, itu bisa disebut sebagai pemimpin nggak menurut teman-teman? Itu kalau menurut saya sih itu adalah salah satu contoh menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Betul. Iya kan? Kita dikasih tugas, berarti itu kita sebagai mahasiswa berarti kita harus melaksanakan apa yang harus dilakukan kan? Tugas, kewajiban. Nah, berarti sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Salah satunya adalah dengan itu mengajarkan tugas ya, tugas, gitu. Tanggung jawab juga. Pendapat teman-teman lain gimana nih? Kalau menurut saya sendiri itu emang benar ya, disesuaikan sama kata kita juga kan, Betul. karena itu merupakan bentuk dari sebuah kepemimpinan gitu. Kita kan mengerjakan tugas kita itu kan juga merupakan tanggung jawab kita ya sebagai Betul. mahasiswa, yang dimana kita ini udah di perguruan tinggi, harusnya kita juga udah sadar itu merupakan tanggung jawab utama kita untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing gitu menurut saya. Oke, berarti contoh kecilnya gitu ya, kita sebagai mahasiswa itu untuk bertanggung jawab gitu, untuk melatih soft skill kita sebagai pemimpin gitu. Nah, kita sebagai warga negara terdidik dan mahasiswa itu kan tentunya akan berpengaruh pada masyarakat sekitar gitu. Apalagi kita di sini semua sebagai mahasiswa akuntansi gitu ya. Nah, kira-kira aku mau nanya nih pendapat teman-teman gitu. Tadi kalau disebutin juga tentang dalilnya ya, dari surat apa tadi? Al-Baqarah 30. Oke, 30 yang sudah menjelaskan kita tuh di muka bumi sebagai khalifah fil ard gitu. Berbagai tugasnya itu salah satunya itu untuk merawat, menjaga gitu. Nah, kira-kira pendapat teman-teman nih tentang misalkan ada perusahaan gitu ya yang membuang limbah, berarti kan itu mencemari gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman itu gimana? Kalau misalkan teman-teman nanti di posisi sebagai pemimpin di sebuah perusahaan gitu, apa yang teman-teman mungkin akan lakukan gitu, ataukah mungkin akan membuat program yang di bidang sosial gitu ya untuk ESG-nya gitu, gimana teman-teman? Yang mau jawab? Ya kalau menurut saya ya sebagai pemimpin yang memimpin perusahaan itu, dia kan kita kalau memimpin perusahaan itu jangan memberikan dampak negatif. Iya, betul ya. Ya gitu. Apalagi kan kalau perusahaan tuh kayak pabrik itu kan membuang limbah ya. Iya. Ya, gitu. Perusahaan. Nah sebagai pemimpin atau pemimpin perusahaan itu ya, kita harus bisa membuat kebijakan yang sekiranya memberikan dampak baik ke lingkungan malah. Iya, betul. Gitu kan. Jadi jangan sampai, karena banyak di ini ya, kita lihat pertambangan di Afrika gitu ya, itu kan malah dia pertambangan itu malah memberikan dampak negatif, penyakit, malah orang-orang di sana sampai banyak yang kena kanker. Wow. Jadi Merugikan sekali berarti ya? merugikan itu. Betul. Sedangkan nanti itu keuntungan itu ya buat orang-orang sana, orang-orang kaya gitu kan. Nanti keuntungan dari pertambangan itu. Nah, jadi kita juga jika sebagai pemimpin harus memikirkan orang lain gitu. Betul. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Menurut kayak pembuangan limbah gitu ya, yang udah ada sekarang gitu. Ya, kalau misalnya sekarang kan harusnya teknologi sudah maju. Iya, Pasti harusnya. sudah ada teknologi yang bisa menyaring limbah-limbah betul. seperti itu. Berarti harus sebenarnya
sebagai pemimpin yang baik gitu ya, kita tuh harus memberikan kebijakan yang baik juga gitu. Tapi teman-teman pernah menjumpai nggak sih hal yang seperti itu gitu? Wah, Kayak perusahaan tuh membuang limbahnya tuh sembarangan gitu, kayak misalkan asapnya tuh masih langsung dikeluarkan gitu dari pabrik itu tanpa ada filter Iya, ya. Iya. Wah itu ada sih di tempat Ada, saya, pasti di banyak saya. itu ada. Ada tuh pabrik kerupuk tuh di rumah saya tuh. Nah kayak gitu. Oh asapnya Polusi berarti ya. polusi. Betul. Seperti yang udah dijelaskan tadi ya, sebagai pemimpin tuh kita harus berkeadilan gitu. Menurut pandangan teman-teman nih, keadilan sendiri tuh bisa kita terapkan mulai dari mana nih gitu untuk melatih soft skill kita agar bisa adil. Tadi kan udah nih untuk amanah gitu ya, bertanggung jawab atas apa yang udah kita mulai gitu. Nah, kira-kira untuk aspek yang kedua tentang keadilan gitu ya, kira-kira kita bisa melatihnya dari mana gitu? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, Iya. kan keadilan itu sebenarnya bisa diterapin di mana aja gitu. Betul. Terutama di lingkungan kampus misalkan Iya. sama teman kita harus berlaku adil kan. Kita nggak bisa gitu loh membedakan mereka sesuai dengan kemampuan mereka juga, tapi kita kan juga harus adil gitu benar-benar. Jadi kita nggak bisa memisahkan mereka hanya dengan kemampuan mereka doang. Kita jadi nggak mau temenan misalkan sama mereka, itu kan namanya nggak adil ya. Betul. Karena kita juga di lingkungan kampus ini kita emang harus berteman sama siapa aja, kita nggak Iya. boleh sampai nggak adil kayak gitu dong, kan nggak baik juga gitu sih. Betul. Nah, apalagi kita udah disebutnya teman-teman kayak bagaimana kita bisa melatih soft skill kita tentang pemimpin gitu ya, untuk menjadi pemimpin yang diidamkan para Gen Z. Setelah apa yang kita obrolkan hari ini gitu ya, mulai dari dalilnya gitu ya, Al-Baqarah ayat 30 tentang Khalifah fil Ard, dimana kita sebagai manusia, sebagai Gen Z untuk menjadi pemimpin tuh harus merawat dan menjaga bumi sendiri tentunya, dan bisa berdampak bagi lingkungan sekitar. Dan tadi udah disebutin juga mengenai hadis riwayat Muslim, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah di mana kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti gitu ya. Dan jangan sampai kepemimpinan ini merugikan dan menjadikan penyesalan bagi kita sendiri gitu. Nah, untuk yang terakhir nih teman-teman, mungkin teman-teman bisa kasih closing statement nih tentang pemimpin ala Gen Z. Ajakan persuasif apa sih yang bisa kalian ajak untuk teman-teman mahasiswa lainnya? Nah, Mulai dari Nah, kalian kalau bisa sebagai mahasiswa Gen Z Iya, terutama betul. ya, kita ini harus bisa menumbuhkan rasa kepemimpinan dulu dari diri kita sendiri, baru nanti ke orang lain. Nah, Iya, dan ya kita sebagai mahasiswa ya tahu lah ya, maksudnya capek ya gitu. Sebagai mahasiswa tuh ya masa gampang gitu, enggak juga sebenarnya. Tapi ya di situ kita harus berusaha keras. Oke. Jadi sebagai pemimpin kita harus tahu tuh nilai dari berusaha keras, kerja keras itu harus tahu gitu. Sebelum kita bisa. Ini dari pesan Kintara nih, dari apa yang kita obrolin hari ini, perspektif menurut Islam gitu ya, pemimpin itu harus bertanggung jawab mulai dari diri sendiri gitu teman-teman. Nah, dari Dida gimana Dida? Ya mungkin kurang lebih sama kayak dari diri sendiri, terus juga tanggung jawab juga sama apa yang sudah diamanahkan, entah itu dari dosen atau dari teman kita. Terus juga jangan lupa itu juga harus bisa mengatur diri juga, itu juga sangat penting. Iya. Dari diri kita sendiri. Kita sebagai mahasiswa muslim ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk apa yang udah diwajibkan pada kita nih, apa wajibnya umat muslim gitu ya, dan jangan lupa akhlak muslim juga. Kalau menurut Rehan sendiri gimana? Nah, kalau menurut saya sendiri kan tadi juga udah dijelasin ya, pemimpin Betul. itu harus amanah gitu loh. Nah, kita kan sebagai mahasiswa juga pasti punya tanggung jawab dong masing-masing Betul. dong. Kan itu tugas juga kan merupakan amanah dari dosen yang Iya, dimana betul. harus kita kerjakan sesuai deadline yang ada gitu loh. Jadi ya kita emang bener harus memulai dari diri sendiri dulu, Betul. baru nanti ke orang lain gitu loh. Jadi menumbuhkan rasa pemimpin diri sendiri dulu. Kalau setuju ya. Robi sendiri gimana? Apa sudah ada tanggung jawab ya? Iya betul, tanggung jawab. Terus amanah. Soalnya ada kejujuran. Nah, Oke. kita tuh sebagai mahasiswa tuh kita tidak boleh plagiarisme gitu. Wow. Meniru orang lain itu sebenarnya tidak boleh, dan kita harus tidak boleh mencontek juga kan. Iya, Kita juga harus menemukan rasa kejujuran gitu. Misalnya tuh contek tuh curang. Iya, Iya. nggak jujur. Iya, jujur. Dalam Islam sendiri kan sebenarnya udah kita dari kecil nggak sih mulai diajarkan ajaran Islam yang nggak boleh gini gitu. Ya, itu benar. Oke.
Nah, ternyata teman-teman kita udah sampai di closing teman-teman. Gak kerasa ya. Iya, betul. Nah, terima kasih nih kepada narasumber hebat kita gitu ya. Semoga apa yang ada di pandangan mereka gitu ya bisa kita anggap sebagai pemimpin yang ideal bagi Gen Z gitu. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, apa yang dikatakan oleh teman-teman kita di closing tadi ya, kita tuh memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa perubahan atas dunia ini. Kita harus menjaga, merawat bumi ini, dan kita juga harus memiliki perubahan juga serta menjadi pemimpin yang adil. Dan terus memperjuangkan kebaikan-kebaikan ya pastinya menurut Allah terus terang. Nah, semoga adanya podcast ini bisa memberikan pengetahuan dan juga bisa menginspirasi kita untuk terus menjadi pemimpin yang ideal bagi Gen Z yang menurut sesuai dengan pandangan Islam. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.